bahwa ini dia kong kali kong untuk menyembunyikan ijazahnya Pak Jokowi, berkolusi dengan Pak Jokowi demi karena dulu presiden, kemudian ini apa tadinya skripsi yang nggak ada diada-adakan dan sebagainya. Itu kan yang terjadi. Saya kemarin banyak baca tuh YouTube yang di Amerika sana, inilah presiden Indonesia yang hebat itu, ternyata dia memalsu ijazah. Seluruh dunia tahu ini. Inilah yang saya anggap ya ini sangat berbahaya kayak gini kalau diterus-teruskan gitu ya. Nah, kemudian kenapa kok ini jadi rame banget ini? Karena gini, di satu sisi yang menuduh itu ijazah palsu itu menggunakan alat-alat bukti yang pakai teorinya para penuduh itu. Teori yang dikuasai oleh para penuduh itu adalah teori scientific, apalah istilahnya, digital dan sebagainya. Sehingga dia ingin membuktikan bahwa ijazah ini palsu itu harus pakai metodenya yang dipakai oleh pihak sini. Sementara yang pihak yang pro, yang Pak Jokowi atau simpatik atau dan sebagainya, itu menggunakan alat bukti yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Gitu. Jadi teori pembuktiannya ya pasti nggak sama. Teori pasti sana tadi mengatakan gini sekian persen dan sebagainya. Betul itu teori itu. Kalau untuk penelitian silakan, betul itu. Untuk meneliti sesuatu yang hasil apa tidak itu betul. Cuman Bapak harus tahu Pak, kalau di dalam hukum itu Pak, materi yang diteliti itu ya, itu harus dibuktikan keabsahannya, dapatnya dari mana, kemudian apa benar-benar ini yang apa itu bukan rekayasa apa gitu. Makanya tadi ya, makanya di dalam hukum itu kan siapa yang menuduh, you harus buktikan kan gitu. Nah, terus kemudian tadi kalau berdebat gitu tadi ya, ini kalau kemudian di penyelidikan itu tadi ya, penyelidikan tuh. Ini karena saya bicara yang satunya pakai prosedur hukum ya, jadi intinya dari Pak Jokowi itu pro yang Jokowi itu mengendaki sesuai prosedur hukum, yang dari sana pakai teorinya sendiri dan orang lain harus percaya dengan itu kan gitu. Itu yang terjadi gitu. Sehingga semua tadi diuraikan ya, bukti panjang lebar gini, ini sampai skripsinya ini apa ada apa tidak. Tapi kan di belakang itu ada asumsi. Tuh, kalau Pak ini pembohong, dulu berarti Pak Jokowi pembohong, pasti ijazahnya pembohong kan? Kayak gitu kan ada membahasnya. Yang kedua, ada juga ajakan-ajakan tidak percaya pada aparat yang ada. Misalnya putusan hukum yang ada di Jogja di sana itu didalilkan bahwa katanya itu masa nggak jelas hukumnya apa ijazahnya palsu kok kemudian dia itu kan kriminalisasi daripada anak bangsa yang ini kayak gitu loh. Itu berbahaya sekali Pak menurut saya gitu ya. Itu ya. Dan kemudian itu tadi, ini kasus ini jadi membingungkan ya. Jadi masyarakat sekarang terbelah. Kalau menurut Pak Refli Harun itu 90% nggak percaya, tapi kalau menurut Burhanu tadi 65% percaya. Itu. Jadi jangan apa? Ini akibat daripada ini tadi menuduh yang belum dibuktikan. Nah, ini nanti akan sangat berbahaya seandainya ternyata tuduhan itu salah. Gitu. Risikonya kepada yang ramai sekali itu tadi. Nah. Makin ramai. Dan nanti kemudian kalau udah betul-betul keliru, makin dalam kuburannya. Kira-kira itulah yang akan terjadi. Jadi mengapa ini jadi kasus ini ramai banget ya? Karena apa? Masing-masing pihak merasa dirinya benar. Dan pihak lain harus mengikuti metode saya. Itu yang terjadi. Dari pihak sana, scientificnya udah, ini saya yakin 100%. Gitu. Ini, kalau ini mesti pakai bahannya dikaji dan sebagainya. Menafsirkan identik itu tadi sudah beda, sudah keliru menurut saya. Karena apa? Sementara ya, kalau membuktikan ijazah asli itu ya, dari teori pembuktian yang saya tahu ya itu, lihat ijazahnya apa. Kalau itu ijazah analog, artinya bukan keluar dari digital dan sebagainya, ya pasti pakai metode yang cocok untuk analog itu dulu. Contoh sekarang ya, orang ijazahnya ditiru palsu gitu, pasti akan kembali siapa yang mengeluarkan. Kemudian saksi-saksinya siapa aja di sana? Apakah di sana ada skripsinya atau tidak? Apakah di sana apa dan sebagainya? Teman-temannya masih ada apa enggak kesaksian? Makanya di dalam KUHP itu alat bukti itu tidak hanya digital Pak. Yang digital itu hanya scientific crime investigation, itu hanya alat untuk mencari bukti dan membuktikan bahwa bukti itu clear. Alat bukti yang dipakai itu adalah keterangan saksi, dokumen, terus apa lagi? Saya lupa saya terus kemudian apa itu petunjuk ya, keterangan dakwa, dan terakhir ini ditambah dengan bukti-bukti elektronik kan itu. Belakangan itu. Dulu nggak ada bukti elektronik itu, kan undang-undang masuk. Nah, kemarin Barreskrim itu ya sudah mencoba, saya udah ngomong itu. Ini kalau membuktikan alat ini ya
dokumen itu, nggak perlu pakai lapor waktu itu. Karena apa? Kita nggak perlu banding-bandingkan. Jadi dengan menelisik ke dosen, kemudian dulu apakah ada pendaftarannya, apakah ada ininya, apakah ada apa daftar nilainya, apakah ada apa yang semua yang mendukung lah keterangan-keterangan semua itu, dokumen ada, semua dirangkum, penyidik bisa menentukan oh iya memang benar gitu. Kemudian kemarin kenapa harus pakai lapor? Karena dari pihak sana kan mengejar supaya pakai lapor. Wow, menurut gini. Akhirnya lapor itu yang dipakai oleh Bareskrim kemarin tuh, setahu saya ya. Saya nggak ngelihat persis, tetapi saya pasti menduga ya. Karena ilmu pembuktian itu saya sama saja dengan mereka. Pasti akan nyari ijazah-ijazah yang lain yang sana, Pak. Kalau bisa 100 dibawa sini semua, ya. 100 diperiksa. Itu tadi pakai lapor.